Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat. Saya akan memaparkan materi tentang meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW dan implementasinya dalam kepemimpinan pendidikan. Jadi Rasulullah SAW adalah teladan sempurna dalam segala aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan. Dalam bidang pendidikan, nilai kepemimpinan beliau relevan untuk membentuk karakter pendidik dan peserta didik. 4 sifat utama Nabi yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah, yaitu menjadi pondasi dasar kepemimpinan Islami. Adapun sifat siddiq, jujur dalam kepemimpinan, yaitu harus berpegang pada kebenaran dan integritas. Dan yang kedua yaitu sifat amanah, dapat dipercaya, menjalankan sebuah tanggung jawab dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab moral. Dan yang ketiga yaitu sifat tabligh, menyampaikan, menyebarkan ilmu dan kebenaran secara bijak. Dan yang terakhir yaitu sifat fatonah, cerdas, yaitu menggunakan kecerdasan intelektual dan emosional dalam mengambil keputusan. Jadi dalam pendidikan, sifat-sifat ini membentuk kepala sekolah, guru, dan mahasiswa yang berakhlak dan profesional. Yang selanjutnya yaitu empati dan kasih sayang dalam kepemimpinan. Rasulullah memimpin dengan kelembutan, empati, dan kasih sayang. Beliau memperlakukan pengikutnya dengan adil dan memahami kondisi masing-masing. Dalam konteks pendidikannya, guru yang empatik mampu memahami karakter siswa. Kepemimpinan yang penuh kasih sayang melahirkan suasana belajar dan harmonis dan manusiawi. Yang selanjutnya yaitu kemandirian dan ketegasan. Rasulullah SAW tegas dalam prinsip, namun tetap bijaksana dalam bertindak. Tidak bergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan penting. Dalam kepemimpinan pendidikannya, kepala sekolah harus tegas dalam menegakkan disiplin. Yang selanjutnya guru harus mandiri dalam inovasi pembelajaran. Dan yang terakhir, keduanya harus berani mengambil keputusan untuk kemaslahatan bersama. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan melalui teladan. Rasulullah SAW memimpin dengan memberi contoh nyata, bukan hanya perintah. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dalam dunia pendidikan, pemimpin yang menjadi teladan akan menginspirasi guru dan siswa, membangun budaya sekolah yang berkarakter, dan menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas dalam tim pendidikan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kepemimpinan Rasulullah SAW berlandaskan nilai moral dan spiritual yang tinggi. Implementasi dalam pendidikan menciptakan pemimpin yang jujur, amanah, dan cerdas, dan lingkungan belajar yang penuh kasih dan teladan, dan budaya sekolah yang berakhlak dan berintegritas. Kepemimpinan sejati adalah ketika ia mampu meneladani Rasulullah SAW dalam sikap, ucapan, dan tindakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.